Perkenalkan, nama saya Octavian Frisius Pago. Di sini saya akan membahas sebuah topik tentang pembahasan, isi, dan penutup. Pembahasan berbicara untuk keperluan akademik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara berarti berkata, bercakap, dan berbahasa. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, dan isi hati dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Pengertian secara khusus banyak ditemukan oleh para pakar jaringan, misalnya menemukan cara berbicara, kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari bahasa ini, dapat kita katakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud, tujuan, gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan berbicara lebih dari pada hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Pengertian akademik itu sendiri, jika dilihat dari latar belakang, adalah sebuah keadaan di mana orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, atau ilmu pengetahuan sekaligus melakukan pengujian terhadapnya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Selanjutnya, jika atmosfer akademik tumbuh kemudian akan dikembangkan menjadi kultur akademik, hal ini ditandai dengan tumbuhnya minat baca yang tinggi, tradisi berdiskusi dan berbeda pendapat, kreativitas menulis, serta proses belajar mengajar yang kondusif. Berbicara untuk keperluan akademik meliputi presentasi, seminar, berpidato dalam situasi formal, dan belajar mengajar. Bagian isi, prestasi. Membuat presentasi bukanlah hal yang mudah. Bayangkan saja kita harus mencari sumber-sumber atau bahan yang akan dipresentasikan. Kemudian, bahan-bahan tersebut harus kita ubah lagi menjadi lebih khusus. Karena dalam hal presentasi, materi yang dimuat tidak harus banyak, tapi diambil kunci atau hal-hal pokok yang dibicarakan. Kemudian jika sesuai sudah siap, maka hal yang harus dilakukan adalah mendesain presentasi semenarik mungkin agar orang tidak merasa bosan. Setelah semua selesai mengatur desain presentasi Anda, maka tulisan dan lainnya cobalah untuk men-style-nya dan lihat tampilannya. Jika sudah cukup bagus, maka Anda sudah siap untuk presentasi. Persiapan yang harus Anda lakukan sebelum pelaksanaan presentasi yaitu: 1. Kenali audiens. 2. Kuasai materi. 3. Buat outline. 4. Siapkan alat peraga atau alat bantu. 5. Siapkan introduction. 6. Siapkan penutup. Agar lebih baik dalam melaksanakan presentasi, maka lakukan latihan-latihan adalah cara yang paling efektif, seperti dapat menyadari kejelekan dalam presentasi, melatih transisi antar bagian supaya lebih halus, memberi gambaran waktu yang diperlukan,
meningkatkan percaya diri. Adapun teknik latihan lainnya yaitu dengan mengumpulkan audiens dan saat melakukan presentasi rekamlah latihan itu dengan tujuan agar Anda dapat tahu kekurangan Anda saat berpresentasi. Kemudian juga ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam melaksanakan presentasi, di antaranya 1. Temukan cara mengulang poin utama tanpa terlihat adanya pengulangan. 2. Ciptakanlah transisi antara bagian dengan mulus. 4. Kenali betul alat bantu atau alat peraga yang digunakan. B. Seminar. Sebelum kita meliputi bagian membuat sebuah seminar yang baik, baiklah kita perjelas dahulu apa yang dimaksud dengan seminar dalam tulisan ini. Yang pertama adalah tujuan seminar. Seminar di sini adalah untuk mengeksplorasi sebuah ide. Dengan demikian seminar berbeda dengan pelatihan. Dengan demikian seminar dibedakan dari kuliah, di mana ada seorang lektor membawa suatu tema atau ide dan peserta kuliah mendengarkan dan bertanya. Lektor adalah seseorang yang menguasai tema tersebut, sedangkan peserta adalah orang yang mempelajari tema tersebut. Untuk berjalannya sebuah seminar dengan baik, perlu dipikirkan beberapa syarat: ruang seminar, peserta moderator, jalannya seminar. Bagian penutupnya, kesimpulan, berbicara untuk akademik adalah sebuah keadaan di mana orang-orang biasa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran atau ilmu pengetahuan sekaligus melakukan pengujian terhadapnya secara jujur, terbuka, dan leluasa tapi sopan. Berbicara untuk keperluan akademik yaitu meliputi presentasi, seminar, berpidato dalam situasi formal dan belajar mengajar. Terima kasih. Ada anjing.